Dan ternyata gadis itu adalah tunangan Chamin. Tapi mereka bertunangan hanya untuk sebatas tujuan strategis saja. Jairim pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua karena Jairim merasa tidak ingin mengganggu mereka. Tunangan Chamin juga memarahi Chamin karena tidak mengangkat teleponnya, dan ia juga mengatakan bahwa jika sekali lagi ia tidak mengangkat teleponnya, maka ia akan menusuk sendok ke dalam tenggorokannya, yang seolah-olah sendok itu sedang menyendok biji alpukat. Tak lama kemudian Chamin pun sudah tiba di rumahnya. Ia pun tak bisa tidur dengan tenang sehingga ia melakukan olahraga ringan. Tapi ia pun lagi-lagi teringat dengan kejadian tadi pagi bersama Jairim, sehingga membuat pipi cabinya merah merona. Jairim pun sama. Di dalam kamarnya ia juga sedang memikirkan Chamin, tapi ia sangat terlihat kecewa karena Chamin sudah mempunyai tunangan. Tak lama kemudian Jairim pun menelpon sahabatnya dan menceritakan bahwa ia diterima kerja di Chungdam Heaven. Keesokan harinya Shin Jairim datang ke tempat kerjanya. Ia pun berpapasan dengan Chamin. Namun Jairim seolah-olah tidak mau bertemu dengan Chamin dan berpura-pura tidak melihatnya karena ia malu akan kejadian kemarin di Sungai Han. Tak lama dari itu Chamin langsung memanggilnya, "Hei pipis!" Dan Jairim pun mengatakan bahwa ia tidak pernah mengompol. Chamin pun menjawab bahwa tanpa bantuannya ia pasti sudah mengompol kemarin. Maka dari itu Jairim harus berterima kasih kepadanya. Jairim pun sudah siap bekerja. Yongbai pun memperkenalkan satu persatu ruangan dari bangunan itu, sekaligus mengajari Jairim tentang tugas yang akan ia kerjakan. Mereka pun menuju tempat taman bermain untuk anak-anak, namun terlihat taman itu digunakan oleh orang dewasa. Kemudian mereka menuju ruangan sosial, yang mana di sana terlihat banyak foto-foto terpajang, yang salah satunya terdapat foto Chamin yang sedang menggunakan payungnya. Kemudian mereka menuju tempat taman Hesse, yang mana tempat ini biasa digunakan untuk tempat pertemuan. Tiba-tiba saja Chamin datang. Sontak para wanita itu langsung meminta nomor teleponnya dan ada yang memberinya bunga. Namun semua itu ia tolak karena ia menganggap bahwa semua wanita sebagai batu yang tidak bernyawa, dan ini merupakan motto hidupnya. Singkat cerita, Jairim pun disuruh mencuci pakaian berwarna putih dengan bersih oleh Chamin. Tak lama kemudian tunangan Chamin datang menghampirinya dengan mengatakan bahwa ia mendengar Jairim bekerja di sana karena ingin mencari suami yang kaya raya. Ia pun menyarankan Jairim untuk pergi ke paviliun keinginan saja jika ingin menikahi suami yang baik, karena menurutnya paviliun itu akan mengabulkan setiap keinginan orang yang mendatanginya. Setelah selesai mencuci, Jairim pun langsung menjemurnya sambil lalu mendengarkan musik favoritnya. Tak lama kemudian Chamin datang menghampirinya dan ia pun merasa penasaran dengan musik yang didengarkan oleh Jairim karena Jairim sangat terlihat asik mendengarkan musik itu sambil lalu menjemur pakaian. Sontak Chamin pun langsung mengambil earphone dari telinga Jairim dan memasukkan ke telinganya sendiri. Namun sayangnya musik yang didengarkan oleh Jairim tiba-tiba berhenti dan berganti secara otomatis pada rekaman audio temannya yang sangat terdengar mesum. Jairim pun merebut paksa earphone-nya, namun Jairim tiba-tiba terjatuh dan tepat berada di atas tubuh Chamin. Mereka pun saling bertatapan. Singkat cerita, Chamin pun sudah berada di dalam kantornya bersama tunangannya. Tunangannya pun menanyakan apakah ia mencintai Jairim karena tunangannya merasa ia selalu berada di dekat Jairim dan selalu mengganggunya. Dan Chamin pun menyangkalnya bahwa ia tidak mencintai Jairim. Tunangannya pun mengatakan jika Chamin tidak mencintai Jairim, maka ia harus lebih perhatian kepadanya. Malam pun tiba. Terlihat Jairim berjalan sendirian dengan tubuh yang sangat lemas karena ia mencuci seharian. Tiba-tiba Chamin yang sedang mengendarai mobilnya datang menghampirinya seraya mengatakan bahwa besok ia harus membersihkan kolam bola.
sangat tidak menyukai impian konyol Jairim yang ingin menjadi Cinderella. Tak lama kemudian, Jairim pun menemui kakak tirinya di toko bunganya dan meminta kakaknya untuk meminjaminya uang sebesar $1.000. Dan kakaknya pun menanyakan untuk apa uang sebesar itu. Jairim pun menjelaskan bahwa dirinya ingin menikah dengan orang kaya. Maka dari itu, ia harus pergi ke paviliun keinginan. Ia akan meminta permohonan di sana, yang mana permohonan atau doa itu akan terkabul dan mewujudkan segala impiannya. Namun, kakaknya menertawakannya dan mengatakan itu hanyalah tahayul saja. Sedangkan di tempat lain, Chamin terlihat menjenguk ayahnya di rumah sakit. Ayahnya pun merasa khawatir mengenai hubungan strategis dengan keluarga dan A atau tunangannya bisa bertahan tanpa keduanya menikah. Dan Chamin pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan menyuruh ayahnya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya agar ia cepat sembuh. Singkat cerita, karena Jairim tidak mendapatkan uang dari kakaknya yang gendut tadi, ia pun berniat untuk meminjam uang dari kakak tertuanya yang berprofesi sebagai dokter. Ia pun menemui kakak tertuanya di rumah sakit. Lihat kakaknya sedang bersama teman cowoknya yang sama-sama berprofesi sebagai dokter. Kakak tertuanya pun menanyakan untuk apa ia datang ke sini. Namun, kakaknya terlihat sangat sibuk dan menyuruhnya untuk berbicara nanti saja. Kemudian, pria tampan yang bersama kakaknya tadi menyapanya dengan panggilan adik ipar. Kakaknya pun membantahnya bahwa dia tidak mempunyai hubungan dengan pria itu. Pria itu mengatakan kepada Jairim bahwa ia tahu maksud kedatangannya adalah untuk meminjam uang kepada kakaknya. Jairim pun terkejut dan mengatakan bagaimana ia bisa mengetahuinya. Pria itu juga mengatakan bahwa ia bisa membantunya dengan syarat ia harus memberitahu ukuran cincin kakaknya. Dan Jairim pun menyetujuinya dan ia segera pulang ke rumahnya dan mengambil cincin kakaknya yang tertinggal di dalam kamar mandinya. Dan ia pun segera memberikan cincin itu kepada teman dokter kakaknya. Dan dokter itu pun langsung memberikan Jairim uang sesuai dengan yang ia minta. Jairim pun langsung mendatangi paviliun keinginan itu. Ia pun disambut oleh wanita cenayang dan ia pun langsung menyampaikan keinginannya bahwa ia ingin menikah dengan orang kaya raya untuk mengubah kehidupannya. Dan Jairim juga mengatakan bahwa saat ini ia tidak mempunyai apapun dan berharap bisa mendapatkan cinta dari pria yang luar biasa. Setelah mendengar itu, Lady Ho mengatakan bahwa hal itu mungkin saja terjadi kepadanya. Ia pun memberikan sepucuk kertas yang berisi mantra dan bisa dibaca kapanpun oleh si Jairim. Singkat cerita, keesokan harinya Jairim sedang menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Kakak keduanya pun menanyakan apakah ia telah berhasil mencari pinjaman uang. Sontak ibu tirinya pun menawarkan uang saku untuknya, tapi Jairim menolaknya dan mengatakan bahwa lebih baik ibunya menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadinya saja. Tak lama kemudian, kakak tertua pun menanyakan tentang cincin yang tiba-tiba hilang di dalam kamar mandinya. Namun Jairim diam saja dan tidak mengakui bahwa ia yang mengambil cincin kakaknya tadi malam. Ia pun langsung bergegas pergi dan bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Tak lama kemudian, Jairim pun sudah sampai di tempat kerjanya dan ia pun bertemu Chamin di sana. Chamin pun menanyainya karena ia datang terlalu pagi. Jairim pun menjawab bahwa ia datang lebih awal karena ia ingin membersihkan semua bola terlebih dahulu. Chamin pun menjawab bahwa ia sudah bisa memulai tugas resminya mulai saat ini. Chamin pun juga mengatakan bahwa keinginannya untuk menikahi pria kaya bukan berarti hal itu akan benar-benar terjadi. Dan Jairim tidak akan bisa menikah dengan orang kaya meskipun ia sudah berusaha. Jairim pun merasa kecewa dengan perkataan Chamin yang meremehkan impiannya. Dan ia pun mendekatkan dirinya ke Chamin dan mereka saling bertatapan sehingga membuat Chamin merasa grogi. Chamin pun menyuruhnya
untuk tidak dekat-dekat dengan dirinya dengan beralasan bahwa Jairim sangatlah bau. Jairim pun merasa tidak nyaman dengan dirinya karena baru saja dikatakan bau oleh Chamin. Ia pun berbenah diri di dalam toilet, tapi ia pun tidak menemukan bahwa dirinya bau. Dan ia pun berpikir mungkin saja ini adalah bau kemiskinan. Tak lama dari itu, Jairim pun melihat ada parfum di sana dan ia pun memakainya di seluruh tubuhnya. Singkat cerita, terlihat Jairim sedang membuka secari kertas yang diberikan oleh Lediho tadi malam. Ia pun memulai membaca mantra-mantranya. Namun, tiba-tiba saja kertas itu terbang di bawah angin. Jairim pun mengejar ke arah mana kertasnya terbang, dan kertasnya pun tepat berada di dada pria ganteng itu.